Multikultur dari Universitas Surabaya. Salam kenal, saya Dahnia Anissa dari Pusham Ubaya dan selamat datang kembali di serial podcast Pusham yang merupakan rangkaian kegiatan dari Safari HAM 2024 oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Topik yang akan kita bicarakan kali ini teman-teman yaitu hak asasi manusia dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Dan tentu saja untuk membicarakan topik yang sangat menarik tersebut sudah ada bersama kami di sini narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Yohan Nursari Simanjuntak SHM Hum, di mana beliau ini adalah Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dan keilmuan beliau ini concern pada hak kekayaan intelektual. Beliau juga dalam perjalanan karirnya pernah menjabat sebagai Ketua Pusham Ubaya selama 2 periode, yaitu di tahun 2006 hingga 2011 dan 2011 hingga 2015. Selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Yohan yang sudah berkenan hadir di podcast kami hari ini. Selamat berjumpa Mbak Nia. Senang bisa bergabung di sini. Luar biasa, itu juga kesempatan yang berharga bagi saya dan teman-teman di sini, dan juga tentu saja pemirsa di rumah bisa berbincang-bincang dengan Ibu Yohan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Luar biasa. Luar biasa, semoga selalu sehat dan selalu bahagia, Ibu. Ya, amin. Terima kasih Mbak Nia. Baik, terkait topik yang akan kita bicarakan hari ini, Bu, tentang hak asasi manusia dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Yang tentu saja di sini di Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dan juga pentingnya peran negara dalam memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam konteks hak asasi manusia, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu nih pendapat dari Ibu Yohan sendiri tentang hubungan hak asasi manusia dan kekayaan intelektual, mengingat ada banyak diskusi-diskusi yang masih memperdebatkan apakah HKI bagian dari HAM. Iya, Mbak Nia, sebelum kita masuk pada pertanyaan Mbak, saya akan memberikan gambaran bahwa hak kekayaan intelektual ini ada berbagai ragam, Mbak. Jadi ada beberapa jenis, antara lain saya bisa sebutkan, ini mungkin juga sangat familiar, yaitu hak cipta. Hak cipta itu mengenai ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian Mbak juga kenal, mungkin juga teman-teman yang lain juga tahu merek. Merek itu masuk di bidang kekayaan intelektual, yaitu mengenai suatu tanda untuk membedakan barang atau jasa. Ada lagi yang disebut dengan paten. Nah, ini yang biasanya paling sering disebut gitu ya. Hak kekayaan intelektual identik dengan paten. Paten itu apa sih? Paten itu adalah mengenai invensi di bidang teknologi. Kemudian ada lagi desain industri. Desain industri itu lebih mengenai bentuk luar dari suatu barang, suatu produk. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mbak Nia mengenai ada perdebatan, nah saya memandang ya sebetulnya sah-sah saja ya kalau kemudian terus-menerus ada diskusi, dan itu justru akan sangat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, lebih mendalami, lebih membuat mapan. Namun yang terpenting yang kita juga harus tilik yaitu bahwa di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 27 ayat 2, saya pakai terjemahan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komnas HAM RI, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil dari karya ilmiah, kesusastraan, atau kesenian yang diciptakannya. Nah, jadi kalau melihat dari apa yang dituju di dalam pasal 27 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini tentu adalah lebih tepat kepada hak cipta. Bukan kepada paten misalnya, bukan tentang merek atau tentang desain industri yang saya sebut tadi. Dan kalau kita mencari secara eksplisit, kata kekayaan intelektual atau intellectual property rights tidak disebut di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut. Nah, kalau kemudian kita mau menilik mengenai hak asasi manusia itu kan merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan, melekat kepada setiap manusia, bersifat kodrati dan universal.
Nah, kalau kemudian kita mencermati kaitannya dengan pasal 27 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, berarti bahwa setiap orang yang menghasilkan karya ilmiah, kesusastraan, kemudian kesenian, itu harus mendapatkan perlindungan untuk kemanfaatan-kemanfaatan moral dan material yang menjadi haknya. Kira-kira begitu Mbak Nia. Sangat jelas sekali Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu Yan sendiri menggambarkan relevansi HKI atau hak kekayaan intelektual ini dengan HAM generasi kedua dari perspektif hukum Ibu? Ya, baik Mbak Nia, saya mencoba untuk mengingat lagi ya bahwa kalau hak asasi manusia generasi kedua itu mengenai bidang ekonomi, sosial dan budaya atau biasanya kita sebut bidang ekosop. Lahirnya sekitar abad 19. Nah, cikal bakal perlindungan hak kekayaan intelektual saja sebetulnya sudah jauh lebih awal dari abad ke-19 itu. Sekitar abad 15 misalnya pada tahun 1445 ada yang disebut dengan hak milik percetakan. Kemudian berkembang lagi menjadi perlindungan terhadap seni cetak buku pada sekitar tahun 1469 ini di kota Venesia Mbak Dia. Kemudian ada ketentuan Basler pada tahun 1531 terdapat untuk perlindungan terhadap buku. Tetapi konsepsi pada masa itu masih mengenai buku fisiknya, bukan sebagai karya intelektual. Padahal kalau kita berbicara mengenai hak kekayaan intelektual, itu kan mengenai suatu karya, pemikiran intelektual seseorang, bukan pada fisiknya itu, ya. Nah, pada masa abad ke-19, kira-kira pada saat munculnya HAM generasi kedua itu, di Jerman dengan keputusan parlemen diberikan perlindungan hak cipta selama 10 tahun post-mortem author. Jadi ini 10 tahun bukan 10 tahun pada masa hidupnya orang yang menghasilkan karya, bukan Mbak. Tetapi justru setelah meninggal masih dilindungi 10 tahun lagi gitu ya. Kemudian ini berkembang menjadi 50 tahun post-mortem author. Nah, jadi bisa dibayangkan itu masa perlindungan yang sangat lama. Kemudian masih menyebut masa pada seiring munculnya HAM generasi kedua yaitu sekitar abad 19 tersebut, di bidang hak kekayaan intelektual itu lahirlah Konvensi Paris ya pada tahun 1883. Kemudian ada Konvensi Bern ya. Jadi kalau Konvensi Paris itu mengenai perlindungan hak milik perindustrian, Konvensi Bern itu pada perlindungan karya kesusastraan dan seni. Nah, kalau kemudian kita menilik gitu ya perkembangannya, kemudian ada yang disebut dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada pasal 15 ayat 1 huruf C ditentukan bahwa negara-negara yang menandatangani kovenan tersebut harus memberikan perlindungan pada kepentingan moral dan material atas karya yang diciptakan oleh seseorang di bidang karya ilmiah, sastra, dan seni. Jadi kita bisa lihat pada lahirnya HAM generasi kedua itu sebetulnya di bidang hak kekayaan intelektual itu sudah berjalan terus ya perkembangan perlindungan kekayaan intelektual yang dimulai sudah jauh sebelum masa lahirnya HAM generasi kedua tersebut. Begitu Mbak Nia. Jadi secara sejarahnya pun juga sebenarnya sudah ada lebih dahulu ya Bu. Iya. HKI ini hak kekayaan intelektual ini Iya, ya Bu. iya. Kemudian apakah ada teori atau dasar hukum yang menyebutkan kategori standar untuk HKI ini untuk dapat dikatakan sebagai bagian dari HAM? Ya, saya mencoba melihat dengan korelasi HAM itu, saya jadi teringat pada dua teori, Mbak Nia. Ya, ada non-utilitarian teori. Teori ini menekankan pada pentingnya perlindungan hak moral atau moral rights dari suatu karya intelektual. Jadi orang yang menghasilkan karya itu tidak hanya kemudian mendapatkan kemanfaatan ekonomi sebetulnya, tetapi di balik itu adalah pengakuan ya terhadap
siapa yang menciptakan, terhadap dia yang menciptakan karya tersebut. Itu disebut dengan moral rights. Kemudian ada teori juga, saya lihat juga berhubungan dengan hak asasi manusia ini adalah mengenai teori hak alamiah atau natural rights. Ya, di sini disebutkan bahwa kekayaan intelektual itu merupakan milik sang kreator. Ya, kadang kan suka disebut juga hak kekayaan intelektual itu dulu ada istilah hak milik intelektual karena ini berkaitan dengan kepemilikan seseorang, hak seseorang. Jadi wajarlah kalau kemudian seorang kreator itu mendapatkan perlindungan yang sepenuhnya terhadap hasil karya yang dihasilkan. Kemudian kalau kita melihat dari perspektif HAM Ibu, apakah menurut Ibu dasar filosofi yang melandasi pemberlakuan hukum tersebut itu seperti apa Ibu? Ya, kita perlu mengingat pada pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Mbak Nia. Ya. Di situ ditentukan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi universal tersebut. Ya, jadi ada banyak hak, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya gitu ya, dengan tidak ada pengecualian apapun gitu. Jadi setiap kita itu memiliki hak yang penuh ya terhadap semua hak-hak yang sudah disebutkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian saya tambahkan lagi di dalam pasal 17 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu bahwa setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Jadi tidak hanya mengenai karya di bidang kesusastraan, kemudian seni yang tadi sudah disebut di dalam ketentuan sebelumnya, tetapi di sini juga disebut seseorang itu berhak memiliki hartanya. Kemudian ditambahkan lagi, dikuatkan di dalam pasal 17 ayat 2 bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merampas harta miliknya dengan semena-mena. Jadi kalau kemudian hak kekayaan intelektual itu adalah juga bisa disebut sebagai harta kita, properti kita, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya dan juga semua orang harus mengakui kepemilikan kita atas properti intelektual kita itu. Betul sekali Bu. Kemudian dari berbagai pemikiran filosofis gitu ya Bu ya, mungkin bisa disampaikan juga Ibu terkait pemikiran filosofis apa saja yang masuk dalam konsep HKI itu Bu? Di dalam konsep hak kekayaan intelektual itu, Mbak Nia, jadi hak kekayaan intelektual itu sebetulnya itu kan adalah hak yang diberikan atas hasil olah pikir manusia, ya apapun itu. Apakah dia merupakan suatu karya seni, lagu, tari-tarian, atau mungkin punya suatu karya berkaitan dengan desain gitu ya, desain tampilan suatu produk, ataukah dia menggagas suatu merek gitu ya. Apapun itu, maka bagi orang yang menghasilkan karya tersebut terdapat hak moral dan hak ekonominya. Jadi dia berhak atas pengakuan, jangan sampai orang lain yang disebut sebagai orang yang menghasilkan karya itu. Dan kalau dari karya itu diperoleh manfaat-manfaat ekonomi, maka dia sepenuhnya yang mendapatkan, tidak boleh dihalangi atau dirampas oleh pihak yang lain. Dan ini sejalan dengan yang dimaksudkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tadi, bahwa ada perlindungan terhadap segala keuntungan bersifat moral maupun material dari karya yang dihasilkan itu. Yang masuk dalam konsep hak kekayaan intelektual itu karya-karya manusia yang bisa memunculkan hak moral dari pengakuan-pengakuan itu ya Bu, dan juga hak ekonomi yang bersifat memiliki manfaat ekonomi. Betul sekali Mbak Nia. Ya. Kemudian Bu, kalau mengingat kembali terkait perdebatan di pertanyaan sebelumnya, menurut Ibu Yohan sendiri kendala apa saja yang membuat tidak mudah menyatakan hak kekayaan intelektual itu bagian dari HAM?
Ya, jadi Mbak Nia memang kenapa muncul, diskusi-diskusi atau tadi Mbak Nia pakai istilah debat gitu kan Iya, kayaknya lebih seru gitu iya, ya. Jadi, ini diskusi ya, diskusi orang melihat bahwa memang antara hak kekayaan intelektual dengan hak asasi manusia itu tidak klop betul gitu ya. Tidak klopnya itu di mana? Kalau hak asasi manusia itu kan melekat pada setiap manusia betul. selama keberadaannya, berarti sepanjang usianya gitu ya, ada pada orang atau manusia tersebut. Sementara kalau kita melihat pada hak kekayaan intelektual itu beragam waktu perlindungannya. Misalnya buku, lagu, lukisan, musik, ini saya ambilkan yang relevan ya dengan yang disebut di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia karena berkaitan dengan persoalan kesusastraan, persoalan seni ya. Nah, lama perlindungannya tidak selama hidup, bahkan ya kalau kita melihat hukum positif atau aturan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah selama hidup pencipta plus 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Jadi ini kan sering saya sebut sebetulnya ini kan bentuk warisan zaman now gitu ya. Bukan kemudian warisan itu harus selalu berupa rumah, kemudian perhiasan emas dan lain sebagainya atau tabungan, tapi bisa loh dengan perolehan dari hak kekayaan intelektual ini ya. Nah, kemudian lama yang tidak sama itu misalnya juga adalah pada karya fotografi, kemudian potret, sinematografi. Perlindungannya itu hanya 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, di sini kan sudah terlihat hak asasi manusia melekat selama manusia tersebut hidup, orang tersebut hidup, sementara di dalam perlindungan hak kekayaan intelektual ada yang sampai setelah meninggal, ada yang kemudian hanya pada kurun waktu tertentu. Nah, ini yang banyak didiskusikan. Kok enggak klop ya gitu kan. Nah, kemudian di dalam hak kekayaan intelektual itu sebetulnya tidak hanya ditujukan kepada individu, bukan hanya ditujukan kepada orang per orang, tetapi ada yang disebut dengan hak kekayaan intelektual komunal untuk kelompok masyarakat tertentu. Ini ya, jadi ini juga sudah menunjukkan tidak selalu sama persis klop. Yang ketiga, saya catat perlindungan hak asasi manusia itu kan kuat bagi individu ya. Nah, dalam beberapa hal dengan sistem kemasyarakatan yang komunal seperti di Indonesia ini kan juga menimbulkan perbenturan. Tadi saya juga sudah menyebut bahwa hak kekayaan intelektual itu juga ada hak kekayaan intelektual yang komunal. Jadi disitulah nampaknya kemudian muncul diskusi-diskusi mengenai HAM dan hak kekayaan intelektual. Baik Ibu, jadi memang masih menjadi topik diskusi yang hangat sebenarnya Iya, Ibu terkait iya. 3 poin Menarik tadi untuk itu ya terus Bu ya. dikaji, untuk Betul. didalami, Karena diteliti. memang banyak sekali sudut pandang, banyak sekali Mm-mm. studi kasus begitu ya Bu ya. Iya, Mungkin itulah dinamika dari hak asasi manusia dan juga HKI gitu, begitu betul ya Bu betul ya. Mbak Nia. Baik, terakhir nih Bu, barangkali apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa podcast dimanapun mereka berada, kepada masyarakat luas juga, atau kepada pihak-pihak terkait tentang HKI dan relevansinya terhadap HAM? Iya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang hak kekayaan intelektual, kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ada diberikan perlindungan terhadap orang yang menghasilkan karya-karya intelektual ini. Nah, ini kan suatu kesempatan atau memberikan suatu dukungan yang sangat kuat bagi setiap orang untuk bisa menghasilkan karya-karya intelektual dengan lebih produktif lagi, dengan lebih baik lagi. Perlindungan hak asasi manusia itu menjadi payung bagi aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, esensi perlindungan bagi orang yang menghasilkan karya intelektual juga seyogyanya sejalan dengan pemberian perlindungan hak yang sepatutnya ia terima.
Baik Ibu, luar biasa sekali. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini Bu, bicarakan pada podcast ini juga memberikan ilmu baru kepada pemirsa dimanapun, kemudian memberikan sudut pandang yang baru terkait hak asasi manusia dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual. Semoga juga memberikan banyak manfaat untuk berbagai kalangan masyarakat di sana. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yohan yang sudah berkenan hadir di sini, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu. Iya, sama-sama Mbak Nia. Baik Bu, semoga kedepannya kita ada kesempatan-kesempatan lainnya Bu untuk bisa berbincang-bincang dan memberikan ilmu yang luar biasa kepada masyarakat luas. Sebelum penutupan boleh saya izin pantun dulu ya Bu ya? Oh, silakan. Mungkin bisa ditambahin cakep nanti. Pasti. Baik. Sawo mentega, sawo kecil. Cakep. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Mau nonton podcast menarik? Pastinya cuma podcast Pusham dong. Mantap. Terima kasih kepada Ibu Yohan. Terima kasih juga kami sampaikan Sama-sama. kepada pemirsa di rumah yang sudah setia nonton podcast ini dari awal hingga akhir. Dan juga jangan lupa untuk selalu di like, di komen, di share, dan di subscribe supaya tidak ketinggalan podcast berikutnya yang pastinya dengan topik yang menarik dan dengan narasumber yang selalu luar biasa. Kami undur diri, terima kasih. Salam multikultur dari Universitas Surabaya.